Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika dengan materi membandingkan pecahan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kalian harus pahami dulu bahwasanya matematika itu nggak sesulit apa yang kalian bayangkan. Ini kebanyakan nih kalian itu banyak berpikiran, maksudnya kita ini banyak berpikiran, waduh pelajaran matematika susah lah, waduh pelajaran matematika sulit lah. Padahal apa yang kalian bayangkan itu, matematika itu nggak se-ekstrim yang kalian bayangkan, ya. Jadi matematika itu sebenarnya menarik, asik, dan menantang. Tuh, ya. Jadi jangan takut untuk belajar matematika. Belajar matematika itu sangat penting kegunaannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi membandingkan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kita ingat-ingat lagi materi yang sebelumnya, ya. Oke. Di sini ada sebuah roti, ya. Ya, anggaplah ini sebuah roti. Roti ini ada satu buah roti, ya. Ketika kita bagi roti ini menjadi dua, maka yang tadinya satu roti dibagi jadi dua. Ya, satu buah roti dibagi menjadi dua. Kemudian ketika kita mau bagi tiga roti tersebut, ya, maka roti yang tadinya satu ini dipotong tiga. Satu dibagi tiga. Begitu seterusnya. Jadi dari sini kita bisa melihat, kita masukkan ke membandingkan pecahan, lebih besar mana antara pecahan 1/2 dan 1/3. Ya, seperti ini. Pecahan, ya di sini ya, kelihatan ya. Antara pecahan 1/2 dan pecahan 1/3, ya, pecahan ini lebih besar mana? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya roti yang dipotong 2 dengan roti yang dipotong 3 ini lebih besar mana? Contohnya gini, roti ini dibagi untuk 2 orang. Satu roti dipotong untuk 2 orang, kira-kira besarnya semana? Setengah ini ya. Setengah ini ya, setengah roti ya. Satu orang dapat setengah roti. Dengan satu potong roti yang dibagi untuk 3 orang, dapat 1/3. Jadi sudah kita bisa simpulkan antara 1/2 dengan 1/3 ini lebih besar setengah. Maka bisa dikatakan 1/2 lebih besar daripada 1/3. Bagaimana? Mudah bukan? Akan langsung masuk ke contoh. Jadi ada soal menampakkan di sini ada 2 pecahan. Yang pertama 1/2 dengan 1/3. Dari pecahan ini, ya, kita diminta untuk menentukan mana pecahan yang lebih besar. Seperti perumpamaan roti yang dipotong tadi, maka ketahuan setengah lebih besar daripada 1/3. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Kemudian contoh kedua, 1/4 dengan 1/2. 1/4 dengan 1/2. Jadi lebih besar mana pecahan 1/4 dengan 1/2? Kalau 1/2 ini satu potong roti dibagi 2, maka satu orang dapat setengah. Maka kalau 1/4, satu potong roti ini dipotong 4 dan satu orang mendapatkan potongan-potongan tersebut. Jadi dapat 1/4 potong roti. Sudah bisa nalar ya. Jadi pasti lebih besar yang dapat setengah daripada 1/4. Maka
1/4 ini lebih kecil daripada 1/2. Contoh ketiga, 1/2 dengan pecahan 2/4. Ya, 1/2 dengan pecahan 2/4. Bagaimana caranya? Kita umpamakan lagi dengan roti. Gambar rotinya nggak usah susah-susah ya. Yang gini aja deh. Nah, ini roti 1. Yang ini roti dipotong 2. Ini roti dipotong 3. Oke. Yang ini roti dipotong 4. Nah, di sini 1/2 dengan 2/4. 1/2 itu kan berarti setengah, karena ini 1. Yang ini 1/2, ini 1/2. Yang ini 1/3, ini 1/3, ini juga 1/3, ini 1/4, 1/4, 1/4, dan sama 1/4. Jadi 1/2 dengan 2/4. 1/2, kita ambil yang sebelah sini ya. 1/2 ini nih. Nah, 1/2 dengan 2/4. 2/4-nya dari mana? Ya ini. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Ini 1/2, ini 2/4. Lebih besar mana antara 1/2 dengan 2/4? Lebih besar mana? Bagaimana? Lebih besar mana? Sama. Jadi 1/2 dengan 2/4 itu dikatakan sama dengan 1/2 sama dengan 2/4. Bagaimana? Paham kan? Mudah ya? Oke. Setelah ini akan Bapak tunjukkan bagaimana cara cepat Pak. Susah Pak kalau kita mau gambar dulu untuk mengetahui pecahan tersebut lebih besar mana gitu ya. Jadi kita akan coba menggunakan cara cepatnya. Bagaimana cara cepatnya? Setelah ini kita akan belajar bagaimana sih supaya cepat, nggak lama ngerjain soalnya. Kita menggunakan dan memperhatikan dari pecahan tersebut sendiri. Oke, contohnya gini. Ada ada 2/4 dengan pecahan 3/4. Yang namanya pecahan, apalagi kalau pecahan biasa, dia punya pembilang dan penyebut. Yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Saya rasa kita udah paham ya, karena pertemuan kemarin kita sudah bahas ini. Jadi di sebuah pecahan biasa ini ada yang namanya pembilang dan penyebut. Nah, untuk menentukan bagaimana cara kita menentukan lebih besar mana antara pecahan satu dengan pecahan yang lain, maka kita harus memperhatikan penyebutnya. Saya katakan sekali lagi, untuk menentukan lebih besar mana pecahan di dalam soal, maka kita harus memperhatikan penyebutnya. Oke ya, kita ketahui penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal lihat pembilang di atasnya. Ada 2, ada 3. Maka lebih besar mana antara 2 dan 3? Ya, betul. Lebih besar 3. Berarti 2 lebih kecil daripada 3. Maka 2/4 lebih kecil daripada 3. Mudah bukan? Hal selanjutnya. 1/2 dan 1/3. Bagaimana cara menentukan pecahan mana yang lebih besar? Maka kembali lagi kita lihat ke penyebutnya. Di sini pecahan yang pertama ini berpenyebut 2, pecahan yang kedua berpenyebut 3. Kalau yang awal penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Tapi di contoh yang kedua penyebutnya berbeda. Bagaimana cara kita menentukannya?
dengan cara kita melakukan perkalian silang. Jadi, penyebut bilangan sebelah kanan, penyebut pecahan kanan, ya, ini kita kali dengan pembilang pecahan di sebelah kiri, dan penyebut pecahan sebelah kiri ini dikali dengan penyebut pecahan sebelah kanan. Bapak ulang ya, penyebut yang ada di sebelah kanan, ya, penyebut pecahan di sebelah kanan ini kita kalikan dengan pembilang pecahan di sebelah kiri. Sementara penyebut pecahan sebelah kiri ini kita kalikan dengan penyebut pecahan sebelah kanan. Oke? 3 dikali 1 sama dengan 3. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka antara 3 dengan 2 lebih besar mana? Ya, betul. Lebih besar 3. Jadi 1/2 dan 1/3, manakah bilangan pecahan yang lebih besar? 1/2 lebih besar daripada 1/3. Mudah bukan? Contoh soal selanjutnya. Ada pecahan di sini 3/4 dengan pecahan 9/12. Ayo, siapa yang mau coba kira-kira bagaimana cara menyelesaikan soal di bawah ini? Oke, kita lihat lagi dengan pecahannya. Kita kembali lagi dengan penyebut, maksudnya ya. Kita kembali lagi dengan penyebut yang ada di sini. Di sini ada berpenyebut 4 dan ada juga yang berpenyebut 12. Bagaimana cara menentukannya? Sama. Kalau penyebutnya sama, maka kita tinggal lihat pecahan pembilang dari pecahan tersebut. Kalau penyebutnya sama. Tapi kalau penyebutnya berbeda, maka kita lakukan perkalian silang. Penyebut pecahan sebelah kiri ini dikali dengan pembilang pecahan sebelah kanan. Sementara penyebut pecahan sebelah kanan ini kita kali dengan pembilang pecahan sebelah kiri. Kita coba. 9 dikali 3 sama dengan 36. Ya. 9 dikali 3 sama dengan 36. 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi 3/4 dan 9/12 ini statusnya sama. Atau bisa dikatakan 3/4 sama dengan 9/12. Mudah ya? Ya, baik. Mudah bukan cara belajarnya? Nah, sekarang kalian akan lihat soal yang Bapak berikan, coba kalian kerjakan. Baik, itu saja. Terima kasih saya ucapkan dan saya minta tolong kalau ada yang kurang paham atau kurang berkenan, silahkan komentar di bawah, kolomnya sudah disediakan. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan juga langsung bisa hubungi saya. Lupa subscribe, kemudian komen, share, dan like sebanyak-banyaknya kalau kalian anggap channel ini bermanfaat. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.